Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kemarin sudah dibahas tentang alkana kan? Sekarang kita lanjutkan membahas tentang alkena yuk. Adik-adik semuanya, hampir sama seperti yang kemarin ya, bahwasannya di video kali ini yang akan dibahas yang pertama adalah tentang alkena, yaitu poin-poin apa aja yang harus kalian ketahui tentang alkena. Selanjutnya akan dibahas tentang aturan penulisan senyawa-senyawa alkena, kemudian dilanjutkan dengan contoh cara penamaan senyawa-senyawa alkena. Oke, daripada berlama-lama langsung kita lanjutkan aja yuk membahas tentang alkena. Jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti tentang alkena. Oke kakak. Jadi hampir sama seperti yang kemarin, ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui tentang alkena. Apa aja itu? Yang pertama, alkena merupakan senyawa alifatik, atau dengan kata lain, alkena merupakan senyawa dengan rantai yang terbuka. Kemudian karena alkena ini memiliki ikatan rangkap 2, maka dikatakan sebagai senyawa yang tak jenuh. Untuk rumus molekulnya itu sendiri beda dengan alkana kemarin ya. Rumus molekul alkena ini adalah CnH2n. Sudah dipahami kan? Sudah Untuk dong. poin-poin pentingnya, kita lanjut yuk. Kita lanjut ke aturan penamaan alkena. Untuk penamaan rantai induk, kita lihat ke tabel yang sudah ada di sana ya. Seperti yang kemarin, penamaan rantai induk berdasarkan dengan jumlah atom yang ada di dalam rantai. Kalau misalkan ada ikatan rangkap, tidak mungkin jumlah atomnya 1 ya. Jadi kita mulai ke jumlah atom C2. Dari sana kita lihat bahwasanya karena namanya aja alkena, jadi semua rantai induk dari senyawa alkena harus diakhiri dengan kata-kata ena. Contohnya di sana jumlah atom C-nya 2, maka namanya etena. Begitu seterusnya, jika jumlah atom C-nya ada 10, maka namanya adalah dekena. Cukup mudah bukan? Iya dong. Sekarang kita lanjut ke aturan penulisannya. Dicatat ya adik-adik. Yang pertama adalah cari rantai induk, di mana rantai induk ini merupakan rantai yang paling panjang, mengandung ikatan rangkap, dan mengandung paling banyak cabang. Kalau sudah kalian tentukan induknya, mudah kan untuk menentukan cabangnya? Untuk langkah yang kedua, giliran kalian memberikan nomor ya, di mana nomor 1 atau nomor paling kecil kalian letakkan di ujung rantai induk yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Setelah memprioritaskan ikatan rangkap, baru kalian prioritaskan cabangnya. Untuk urutan penulisan nama, yang pertama kalian tulis nomor cabang, kemudian nama cabang, di mana nama cabang ini harus dikasih awalan jika jumlahnya lebih dari 1, di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan nomor ikatan rangkap. Nah, jika ikatan rangkapnya lebih dari 1, maka nama induknya kalian awali dengan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kemudian untuk penulisannya seperti yang kemarin, bahwasanya kalau misalkan huruf ketemu huruf maka jangan dikasih spasi ya. Kalau misalkan angka ketemu angka, kalian pisahkan dengan tanda koma. Sedangkan kalau misalkan ada huruf ketemu dengan angka, kalian pisahkan dengan tanda strip. Oke adik-adik, karena tentang alkena sudah dijelaskan, kemudian aturan penamaan alkena juga sudah dijelaskan, sekarang giliran kamu untuk menjelaskan contoh penamaan alkena ya. Oke kakak, terima kasih. Ayo ya teman-teman, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, di sana cuma ada rantai lurus ya teman-teman, tidak ada cabangnya sama sekali. Yang membedakan adalah ada ikatan rangkap 2, menandakan itu adalah senyawa alkena. Yang pertama kita harus cari rantai induknya kan, karena nggak ada cabang, ini merupakan rantai induknya. Kemudian kita lakukan penomoran. Nah, karena aturannya penomoran harus dimulai di ujung yang paling dekat dengan rantai rangkap, berarti ujung di sebelah kiri ini 1, 2, nah berarti ketemu ikatan rangkap. Kalau misalkan dari kanan 1, 2, 3, 4 baru ketemu ikatan rangkap. Maka dari itu kita mulai angka 1 dari ujungnya sebelah kiri ya teman-teman, kayak gitu kan. Nah, kemudian teman-teman untuk penamaannya kita mulai dengan menuliskan nomor ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ada di nomor 2. Habis itu karena tidak ada cabang, berarti langsung aja kita tulis nama rantai induknya. Karena jumlahnya ada 6, berarti hex kan teman-teman. Karena di sana ada ikatan rangkap, berarti dia senyawa alkena, berarti hex C. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk soal yang kedua, di sana ada soal yang lebih rumit lagi. Pertama, kita harus cari rantai induknya. Kalau misalkan rantai induknya seperti ini, ada 8 atom C. Kemudian kalau misalkan rantainya kayak gini, ada 8 juga kan teman-teman. Jadi ada kemungkinan 2 rantai induknya. 3. Berarti yang kemungkinan menjadi rantai induk adalah yang paling banyak cabang dan mengandung ikatan rangkap. Sekarang kita ke langkah yang kedua ya teman-teman, yaitu memberikan nomor.
Nomor dimulai dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kita mulai dari ujung yang sini, ada di nomor 4 ketemu dengan ikatan rangkap. Kalau dari ujung yang sini 4 juga baru ketemu ikatan rangkap. Berarti sama-sama kan teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah kayak gitu, kita lihat prioritasnya jadi ke cabang. Oke, yang dari sini 1, 2 ketemu cabang metil. Kalau dari sini 1, 2, 3 baru ketemu cabang yang metil. Artinya yang lebih prioritas adalah dari ujung sebelah sini ya. Kita kasih nomor. Kalau sudah, kita tentukan nama-nama cabangnya ya teman-teman. Kalau misalkan sudah ditentukan nama cabangnya, sekarang tinggal kita namai ya teman-teman. Yang pertama kita tulis nomor cabangnya. Kita lihat sesuai urutan abjad. Di sini ada etil sama metil, berarti abjadnya duluan etil ya teman-teman. Etil ada di nomor 3, kemudian etil dilanjutkan dengan metil. Di sana metilnya berada di nomor 2,3,5. Nah, karena metil jumlahnya ada 3, berarti dikasih awalan ya teman-teman, trimetil. Sekarang lanjut ke nomor ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap jumlahnya ada 1 di nomor 4, berarti strip 4. Habis itu karena dia senyawa alkena dan jumlahnya ada 8, berarti namanya okte. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke senyawa yang ini. Sekarang kita cari rantai induknya. Kalau misalkan lurus gini, salah ya, karena ada satu ikatan rangkap yang tidak ikut ke rantai induk. Oke, kita cari kemungkinan yang lain ya teman-teman. Dan ada 8 kan teman-teman, lebih banyak. Cabangnya ada 3. Oke, kita simpan. Kalau misalkan dari sini berarti lebih banyak daripada yang tadi kan teman-teman. Rantai induk itu di jari yang mengandung ikatan rangkap dan lebih banyak cabang, berarti rantai induknya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita melangkah ke penomorannya. Penomoran kita prioritaskan yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Oke, dari ujung yang sini 3, 4 baru ketemu ikatan rangkap. Kalau dari 1, 2 ketemu ikatan rangkap, berarti yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah yang sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita kasih nomor. Nah, setelah itu kita kasih nama cabangnya, gitu ya teman-teman. Nah, habis itu tinggal kita kasih namanya aja. Oke, yang pertama kita harus menuliskan nomor dari cabangnya sesuai dengan abjad, berarti kita tulis metilnya dulu. Yang metil ya teman-teman, metil ada di nomor 4,6,7 karena ada 3 namanya trimetil. Kemudian setelah cabangnya sudah habis kan teman-teman, kita cari ke nomor ikatan rangkapnya. Nomor ikatan rangkap ada 2, yaitu di nomor 2 dan di nomor 4. Nah, sekarang giliran kita kasih nama rantai induknya ya teman-teman. Karena di sana jumlah C-nya ada 8 dalam rantai induk, berarti di sini diawali dengan okta. Kemudian karena jumlah ikatan rangkapnya ada 2, berarti ini dikasih di. Kemudian karena dia merupakan alkena dengan ikatan rangkap jumlahnya 2, berarti ini dikasih ena. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang senyawa alkena sudah selesai dibahas ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan dirasa ilmu ini penting, silahkan kasih like, kemudian share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian subscribe juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya tentang alkuna pastinya. Dadah! Ikatan rangkapnya lebih dari 1 diawali dengan mono. Kok enak mono?